Yang pertama yang ada di Pekalongan itu Al-Irsyad 1616 itu ada di Pekalongan, dan kemudian ada Partai Sarekat Islam. Jumlah anggota pada tahun 1913 itu 25.000 orang di Arsdene Pekalongan. Nah, apa yang ini peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Mbah Nurwiryo. Yang pertama itu Muhammadiyah pernah menyelenggarakan KOM Pekalongan bulan Februari tahun 1927. Kemudian Partai Sarekat Islam. Nah, Partai Sarekat Islam ini kongres di Pekalongan juga, tapi bulannya September. Di bulan September itu salah satu tempat yang digunakan pertemuan tertutup oleh Cokro Aminoto, Haji Agus Salim dan lain-lain itu adalah di Derpowangsan. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada Muktamar kelima Nahdlatul Ulama. Kita Pekalongan bisa menyelenggarakan event-event itu karena Pekalongan banyak saudagar-saudagar yang tentu tidak pernah tercatat dalam sejarah, tapi mereka menyumbang untuk perjuangan merebut kemerdekaan. Lanjut Mas Karim. Nah, ini adalah peta dari Derpowangsan, tapi tidak tercatat di situ. Derpowangsan adanya Banjarsek dan Banjarsari. Ini peta tahun 1918. Nah, lanjut Mas Karim. Dokumen pertama yang baru saya temukan itu tanggalnya Oktober 1946. Di situ ada pengumuman lelang sebuah rumah di Kampung Derpowangsan. Nah, kebetulan jurusitanya adalah nama Wiryo Atmojo. 1846 Wiryo Atmojo ini menurut saya, asumsi saya ini adalah ayahnya Mbah Nurwiryo. Nggak mungkin kalau ini nanti dikaitkan dengan tahun 1900. Pasti sudah tidak ketahuan lagi. Nah, lanjut Mas Karim. Ini kaitannya Wiryo Atmojo banyak sekali ditemukan di koran tertua di Jawa, namanya Java Sekoran. Tanggalnya 13 Maret tahun 47. Jadi nama Wiryo Atmojo sudah berkali-kali disebut di koran Java Sekoran. Lanjut. Nah, di Derpowangsan pernah tinggal seorang pemuda yang nanti akan menjadi juru runding dari delegasi Indonesia yang akan tampil di perundingan Ganda. Namanya Muhammad Rum. Beliau tahun 1919 ada di Derpowangsan. Jadi betapa luar biasanya kamu ini. Dan Muhammad Rum nanti beliau sebagai ketua Young Islamic Tembok menyelenggarakan kongres di Pekalongan. Mau ning ngarepan kene. Lanjut Mas. Nah, nama Mat Nurwiryo, HM Mat Nurwiryo itu tercatat dalam dokumen yang dibuat oleh Residen Pekalongan namanya Jasper. Jasper membuat laporan penyelenggaraan pasar malam tahun 1923. Di situ di paling atas nama MH Mat Nurwiryo Banjarsek Batik. Jadi dia telah juragan batik. Lanjut Mas. Nah, ini Bisa mangan jare. Bisa mangan ya jare. ya, ini pamerannya di alun-alun. Itu gambarnya Masjid Kauman.
120 orang juragan batik ikut di situ. Dan pesertanya sampai 300-an. Lanjut Mas. Nah kemudian kiprahnya Mbah Nurwiryo, Muhammad Nur tercatat dalam koran Belanda tahun 1928. Beliau masuk dalam asosiasi penyelenggara pasar malam Kalongan. Zaman itu sudah menjadi tokoh yang sangat istimewa. Lanjut. Nah kemudian ini tadi saya ceritakan kongresnya Partai Sarekat Islam dihadiri Pak Cokro. Itu foto Pak Cokro waktu di Pekalongan Bapak Ibu. Lanjut Mas. Sebelum pelaksanaan kongres yang berlangsung di Pak Wis itu ada pertemuan tertutup yang diselenggarakan oleh seorang dari tetangga Mbah Nurwiryo namanya Haji Kartubi. Nah Haji Kartubi itu rumahnya di Berpawangsan itu saat itu didatangi oleh tokoh-tokoh Sarekat Islam. Ada Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, Soekarno masih muda dan lain-lain. Ini setengah kamar. Tapi kemudian kok beritanya bisa muncul. Itu nanti ada peran seorang jurnalis, kebetulan dia pahlawan nasional, namanya Raden Oto Iskandar Dinata. Lanjut Mas. Oto Iskandar Dinata itu adalah anggota Hementirat. Kalau sekarang DPR-nya ya, DPR-nya kota, Dewan Kota Praja, itu tercatat di situ. Dalam dokumen namanya Almanak van Nederland Indies. Lanjut, Mas. Bukan tidak mungkin Mbah Nurwiryo ini tidak kenal Oto. Ini saya sangat yakin bahwa Oto itu banyak kenal dengan tokoh-tokoh, terutama yang basisnya adalah saudagar batik. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ketahui. Ada satu lagi, ada Dewan Kota, ada Dewan Kabupaten. Dewan Kabupaten namanya Rehensatrat. Dia memiliki tugas seperti DPR sekarang. Lanjut Mas. Mbah Nurwiryo itu tercatat dicalonkan menjadi anggota Rehensatrat atau Dewan Kabupaten tahun 1929. Nah, kemudian beliau berarti sudah masuk dalam parlemen Kabupaten Pekalongan. Lanjut Mas. Nah, itu tercatat dengan resmi di Almanak van Nederland Indies tahun 1930 dan 31. M. Haji Muhammad Nurwiryo. Tidak banyak yang tahu mungkin Bapak Ibu. Beliau itu luar biasa sekali. Nanti saya lanjutkan lagi, Mas Arif. Nah, kemudian tahun 1930 kita, bahkan seluruh dunia yang dimulai tahun 1927, kalau kita buka ada krisis Malaysia. Orang Amerika menyebutnya depresi krisis. Itu sangat luar biasa. Pabrik gula banyak yang mem-PHK karyawannya. Lanjut, ini ada koran namanya Pelita Dagang, Mas Arif. Nah, Pelita Dagang ini punya Haji Zarkasi, koleganya Mbah Nurwiryo. Di dalam itu menyebut bahwa banyak juragan-juragan yang mengurangi produksi, mengurangi